Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita sudah berada di awal tahun 2024, tepatnya pada hari Senin 1 Januari 2024. Mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberi umur panjang kepada kita. Maka marilah kita gunakan sisa-sisa umur yang kita tidak tahu berapa lama lagi untuk menambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan iman, diberi petunjuk, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, bertambahnya tahun berarti bertambah berkurang umur kita. Karena kita juga sering menghitung yaitu umur kita dengan tahun Masehi ini. Walaupun tahun itu ada dua, tahun Masehi dan tahun Hijriah. Tapi kita sering menghitung umur kita dengan tahun Masehi. Sudah berapa umur? Sudah 50 tahun? Sudah 60 tahun? Atau 62 tahun? Nah, berarti pada kesempatan ini, kemarin umur kita 50 tahun, sekarang sudah menjadi 51 tahun. Atau kemarin umur kita 60 tahun, sekarang sudah 61 tahun. Atau kemarin 62 tahun, sekarang sudah 63 tahun. Jadi bertambahnya umur kita berarti bertambah berkurangnya sebenarnya umur yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Makin dekatnya kita kepada kematian. Apalagi bagi kita yang sudah umur lebih dari 60 tahun. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Maka untuk itu, saudara-saudaraku, marilah jangan kita sia-siakan di penghujung kehidupan kita ini. Maka untuk itu, marilah selalu kita ingat apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kerjakan untuk mencari ridha Allah dengan sesuai tuntunannya, dan jangan kita rusak yaitu amal ibadah kita itu dengan kesyirikan dan perbuatan-perbuatan tercela. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, kata Allah, merenungkan, memikirkan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Hendaklah kita merenung, berpikir apa yang sudah kita perbuat sekarang ini, selama ini, untuk hari esok. Hari esok yaitu ada dua alam lagi yang akan kita hadapi. Dua alam yang sudah kita lewatin. Alam roh, alam rahim. Yang akan kita hadapin yaitu alam barzah dan alam akhir. Maka persiapkanlah bekal kita semasa di alam dunia ini untuk hari esok. Hari esok yaitu hari akhirat. Hari selama-lamanya. Hanya dua tempat di situ, surga dan neraka. Maka sekarang semasa di dunia inilah kita mempersiapkan diri kita. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini memang kita banyak merenung, banyak berpikir, banyak yang kita pikirkan, banyak yang kita renungkan. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana usaha kita supaya lebih maju, bagaimana pendidikan anak-anak kita, bagaimana kesehatan kita,
Banyak sekali yang kita pikirkan, yang kita renungkan, termasuk permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita. Itu kita pikirkan, kita renungkan. Tetapi saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang memang harus kita pikirkan, harus kita renungkan dalam setiap hari. Menjadi prioritas kita untuk kita renungkan. Yang pertama sekali yaitu tentang amal ibadah. Tentang amal ibadah, tentang ibadah kita. Pertama sekali pertanyaan, sudahkah kita beribadah? Sudahkah kita beramal? Sudahkah kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT? Sudahkah kita kerjakan sholat, puasa, dan kebaikan-kebaikan lainnya? Sudahkah kita kerjakan? Kemudian kita renungkan tentang ibadah-ibadah yang kita kerjakan, amal-amal yang kita kerjakan itu, sudahkah baik? Sudahkah sempurna? Sudahkah kita berusaha ibadah yang kita kerjakan itu Allah ridha, mencari ridha Allah, tentunya dengan penuh keikhlasan? Sudahkah baik? Sudah kita berusaha untuk baik ibadah itu? Kira-kira sudahkah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dengan itu selalu kita renungkan, kita pikirkan, maka tentu kita akan berusaha bagaimana ibadah kita yang baik, yang sempurna, tidak kita rusak dengan perbuatan syirik, tidak kita rusak dengan perbuatan tercela, sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Karena semuanya itu penyakit-penyakit hati itu akan merusak dari ibadah kita itu sendiri. Kemudian yang kedua yang harus dalam renungan kita, yaitu tentang dosa. Seperti tentang ibadah, kan tentang dosa. Kita tidak terlepas dari salah dan dosa, khilaf. Apalagi sekitar kita banyak sekali yang menggoda. Di depan dunia, di belakang setan, hawa nafsu. Bisa lewat telinga, mata, hidung, tangan, kaki, perut, hati. Di hati ini banyak dosa. Sehingga kita tidak terlepas dari salah dan dosa. Jadi harus jadi pikiran kita, kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, sudahkah kita perbaiki? Sudahkah kita menyesal? Sudahkah kita mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat itu? Sudahkah kita berdamai dengan saudara-saudara kita yang kita juga salah kepadanya? Itu harus kita bersihkan hati kita. Bersihkan diri kita dari dosa semasa hidup di dunia ini. Yang itulah yang dimaksud. Kita renungkan, kita pikirkan. Itu harus jadi pikiran kita. Jangan sampai tatkala kematian datang kepada kita, kita masih bergelimang dosa. Kita masih membawa dosa. Kita meninggalkan dunia ini, dosa yang kita bawa. Maka itu di dalam surah Az-Zariyat juga Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu banyaklah mohon ampun kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga yang harus jadi renungan kita yaitu tentang ajal. Umur kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah SWT. Tapi yang jelas kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak bisa ditunda-tunda sesaat sedetik pun. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Kalau ajal itu sudah sampai, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Maka kita lihat banyak orang dalam keadaan sehat walafiat, tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih muda sudah dipanggil oleh Allah SWT. Bahkan baru lahir saja sudah dipanggil. Itulah pepatah orang Minang, numbang jatuh kalapuk jatuh. Bisa dia meninggal setelah tua, bisa meninggal masih muda. Baik sehat, sakit. Nah sekarang yang jadi pikiran kita, kalau seandainya kematian itu datang kepada kita saat ini, atau nanti sebentar lagi, kira-kira su'ul khatimahkah atau husnul khatimahkah? Itu dapat kita renungkan. Mati kita ini baik apa buruk?
Tentunya kalau kita tidak terlepas dari maksiat, selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa, perintah Allah tidak dikerjakan, durhaka sama orang tua, jahat sama orang-orang, selalu membuat gaduh, membuat onar, apalagi mempersekutukan Allah, maka itu sudah dipastikan kalau dia tidak tobat, tidak minta ampun kepada Allah, kemudian kematian datang kepada itulah su'ul khatimah, mati yang buruk. Maka tentunya kita harus selalu berusaha beribadah yang ikhlas, memperbaiki diri, kemudian mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada saudara-saudara kita yang pernah kita sakitin, selalu berbuat baik, selalu mencari ridha Allah dengan penuh keikhlasan. Maka juga mudah-mudahan kehidupan kita akhirnya adalah husnul khatimah. Maka itulah harus jadi begitu. Jadi renungan kita, seandainya kematian datang pada hari ini, seandainya sudah berbondong-bondong orang datang ke rumah kita, sudah berduyun-duyun, orang bertakziah sudah disampaikan di masjid, di musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang si fulan, dan akan dimandikan, dikapanin, dipocong, ditutup, dibujurkan di musola, di masjid, disolatkan, dipanjatkan doa, diantarkan ke pemakaman, dikuburkan, ditutup pakai papan, timbun pakai tanah, didirikan batu nisan dan puding hitam. Orang pulang, tinggal kita sendiri. 7 langkah. Orang pulang yang mengantarkan kita ke kuburan, tinggal kita sendiri. Disitulah malaikat, 2 malaikat datang, malaikat mungkar dan nakir, mempertanyakan segala hal-hal yang kita perbuat selama di dunia ini, tentang ibadah kita, tentang Tuhan kita, tentang kitab kita, nabi kita. Maka untuk itu, marilah jadi renungan kita di awal tahun ini sebelum kematian itu datang. Tentunya kembali kepada awal tadi, yaitu kita perbaiki ibadah kita dan kita perbaiki diri kita dengan banyak mohon ampun kepada Allah SWT. Demikianlah saudara-saudaraku, pada kesempatan ini yang dapat kami sampaikan sebagai renungan introspeksi diri, terutama kepada diri kami sendiri yang masih banyak salah, banyak kekhilafan, sehingga kita menghadapi tahun akan datang ini lebih baik dari tahun-tahun kemarin. So, kalau sama saja itulah rugi, apalagi lebih menurun, maka itulah tertipu. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.